Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Diah Prahesti, mahasiswa dari Universitas Nasional semester 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Oh iya. Ya, di mana penyuluhan ini akan saya lakukan selama 15-20 menit. Ya. Sebelumnya baik saya mulai aja ya. Sebelumnya boleh saya tahu dulu namanya Bapak, siapa Pak namanya? Yuda. Ya, Bapak Yuda ya. Bapak Yuda usia berapa Bapak? 30. 30. Dan Ibu namanya siapa Bu? Caroline. Caroline usia berapa Ibu? 25 tahun ya. Baik. Di sini saya akan mulai saja ya dengan materi saya hipertensi ya. Sebelumnya saya akan membagikan dahulu leaflet yang sudah saya buat ya Bu tentang hipertensi. Oke. Nah, bisa dibaca ya, nanti sembari saya menjelaskan ada di situ semuanya. Oke. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pada tahu apa itu hipertensi? Hipertensi darah tinggi bukan sih? Ya, benar sekali ya Bapak Yuda ya. Hipertensi adalah darah Oke. tinggi, di mana suatu keadaan tekanan darahnya itu sistoliknya di atas 140 dan tekanan sistoliknya di atas 90 mm Hg. Sering disebut juga the silent killer karena sering tanpa keluhan. Jadi hipertensi ini biasanya bisa muncul tanpa keluhan. Oke. Gitu ya. Ada lagi di sini ada faktor resiko hipertensi. Ada yang sudah tahu Bapak dan Ibu? Kurang tahu ya. Oke, di sini faktor hipertensi ada dua ya resikonya, yang bisa tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau dari genetik. Sebelumnya dari Bapak ada riwayat nggak Pak? Dari keluarganya yang ada hipertensi? Ada. Ada. Dari mana Pak? Kalau boleh tahu? Dari kakek saya. Oh, dari kakeknya ya. Oke. Kalau Ibu ada? Nggak ada sih untungnya ya. Oh, nggak ada ya untungnya ya. Kalau untuk Bapak Yuda sendiri, apakah pernah mengecek tekanan darahnya Pak? Oh, saya jarang tuh. Oh, jarang ya. Oke. Oke. Terus selanjutnya ada resiko yang dapat dimodifikasi, yaitu apa saja yang Bapak tahu? Ada yang tahu nggak resiko yang dapat dimodifikasinya? Kalau tadi kan yang nggak dapat dimodifikasi kan ada umur, jenis kelamin, sama genetik ya. Itu kan memang faktor yang tidak bisa diganggu gugat lagi gitu karena sudah turun temurun. Kalau yang dapat dimodifikasi, yang bisa dapat dirubah, ada yang tahu? Nggak tahu ya. Oke, yang pertama itu ada kegemukan atau obesitas ya. Yang kedua itu ada merokok. Bapak merokok tidak Pak? Iya. Oh, merokok ya. Kira-kira satu hari berapa bungkus Bapak? 2. 2 bungkus ya Pak. Oh ya, sangat banyak ya Pak ya, lumayan ya. Kalau Ibu ngerokok nggak Bu? Tidak ya. Oke. Yang ketiga ada kurang aktivitas fisik. Yang keempat ada diet tinggi lemak. Yang kelima ada konsumsi garam berlebih. Mungkin Bapak atau Ibu suka banyak makan asin gitu ya. Itu bisa memicu, bisa. Terus dislipidemia. Selanjutnya ada konsumsi alkohol berlebih dan psikososial dan stres. Gitu. Karena stres juga bisa mengakibatkan hipertensi ya. Gitu. Lalu di sini ada juga pola makan. Bisa mengatur pola makannya. Bagaimana caranya? Kita bisa membatasi konsumsi gula. Gitu. Kurang dari 50 gram. Jadi satu hari itu 4 sendok makan per hari. Gula aja gitu. Gulanya itu sehari 4 sendok makan aja, nggak lebih. Terus yang kedua ada pola makannya garam. Garamnya ini juga kita harus membatasi garam. Kurang dari 5 gram. Jadi 1 sendok teh per hari. Ada yang suka garam nggak di sini, asin gitu? Sangat suka ya, karena memang sebenarnya kalau masakan kalau nggak pakai garam kan nggak enak ya. Tapi juga harus diperhatikan ya, jangan terlalu banyak garamnya. Lalu yang kedua ada kurangi garam saat memasak, seperti tadi yang saya bilang ya. Jadi boleh
suka garam tapi jangan yang berlebihan gitu ya Bapak Ibu. Terus ada yang ketiga, ada batasi makanan olahan dan cepat saji. Kalau bisa makanannya ya kita mengolah sendiri ya. Lalu ada protein dan lemak. Kita bisa membatasi daging-daging yang berlemak dan berminyak yang digoreng-goreng gitu. Terus lalu makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Di sini pada suka ikan ya Bapak dan Ibu? Sedikit. Kalau Bapak suka ikan? Iya suka. Baik, lalu ada buah-buahan dan sayuran ya. Buah-buahan dan sayuran ini juga sangat penting bagi tubuh juga ya, untuk menyeimbangkan gizi di dalam tubuh kita, yaitu 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Jadi kita harus di samping ada protein, lemak, karbohidrat, harus juga ada sayuran ya. 1 porsi itu setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak gitu. Lalu ada tips untuk mengontrol hipertensi Bapak dan Ibu. Yang pertama, ketahui dulu nih, kita harus tahu tensi kita itu tekanan darahnya normal. Tekanan darah yang normal itu berapa Bapak Ibu, ada yang tahu? Enggak sih. Belum tahu ya? Ibu tahu? Belum tahu ya. Tekanan darah normal itu 120 per 80 yang dikatakan hipertensi apabila di atas 140 per 90. Kalau Ibu ada pernah tensi di atas 140? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak ya, alhamdulillah ya. Berarti Bapak Yuda nih yang harus mengurangi tadi yang dibilang ya. Kurangi garam, ya kontrol stres ya Pak ya. Terus yang kedua ada kontrol tekanan darah Anda secara teratur, yaitu tadi dikontrol tekanan darahnya. Kalau memang pernah tinggi ya nanti harus dikontrol lagi gitu. Apakah tinggi terus, apakah ada turunnya, atau memang tinggi terus, naik terus ya tensinya ya. Terus yang ketiga ada tekanan darah tinggi sering tanpa gejala gitu. Yang keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Nanti akan saya jelasin komplikasinya apa aja. Terus yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Kalau memang punya darah tinggi, pasti nanti ada obatnya, obat darah tinggi. Bapaknya minum nggak Pak? Enggak ya. Oke. Biasanya obat-obatan itu juga yang memberikan dokter gitu. Jadi kita harus konsultasi juga ya ke dokter ya, dengan pemeriksaan rutin. Terus yang keenam, ada obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Yang tadi saya bilang obatnya itu harus rutin diminum karena harus continue obatnya, obat tensi itu biasanya. Minum obat teratur sesuai anjuran dokter ya. Yang kedelapan, ketahui efek samping obat. Apa tuh efek sampingnya yang obat-obat yang Bapak minum? Apakah untuk tubuh Bapak punya efek samping atau enggak selama minum obat itu? Dan yang terakhir, berhati-hati menggunakan obat bebas. Selalu membeli obat di apotik yang dianjurkan oleh dokter ya. Ya Ibu ya. Ya. Lalu ada komplikasi hipertensi. Apakah ada yang tahu komplikasi hipertensi apa aja? Enggak tahu, belum tahu ya. Oke, yang pertama itu ada penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan serebral otak gitu ya. Ada 7 ya komplikasi hipertensi. Lalu kalau misalnya kita punya penyakit hipertensi, kita itu harus patuh. Yang pertama, P itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter ya Pak, seperti minum obat, terus makan makanan yang dianjurkan dokter, sama olahraga yang cukup ya. Yang A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang tadi saya bilang obat-obatan itu akan diberikan oleh dokter apabila Bapak ada indikasi hipertensi. Yang T, tetap diet dengan gizi seimbang yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada makanan, ada karbohidrat, ada buah-buahan, protein ya. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Tetap beraktivitas fisik dan jangan lupa
istirahatnya juga harus cukup ya Pak. Yang hanya hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Nggak ada ya. Oke. Karena nggak ada pertanyaan, boleh saya bertanya ya untuk evaluasi ya Pak ya. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya, apakah itu hipertensi Bapak dan Ibu? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang tekanan darahnya bisa mencapai 140 atas. Oke, baik. Terus apa saja faktor-faktornya Pak yang bisa menyebabkan hipertensi? Faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi seperti yang bisa diubah ya. Ya, yang bisa diubah. Kok Merokok, obesitas, alkohol, pola makan, pokoknya gaya hidup ya. Iya. Benar. Terus komplikasi apa yang dapat disebabkan oleh hipertensi Pak? retinopati, gangguan otak ya, tadi stroke ya, Stroke jantung. jantung, sama udah sih itu. Udah ya. Oke, benar sekali yang dijawab oleh Bapak Yuda ya Pak ya. Berarti semoga apa yang saya berikan oleh Bapak dan Ibu semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih juga atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.